Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizmi Putri SPD MPD. Saat ini terhitung dari tahun 2022 sampai sekarang saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, pada kesempatan ini, video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT. Sebagai dosen pendidikan guru sekolah dasar, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disajikan dalam program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ditujukan bagi guru-guru sekolah dasar yang akan mengambil gelar kesarjanaannya. Dan mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar akan mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Adapun bobot mata kuliah ini yaitu 3 SKS, sedangkan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pendalaman materi PKN di sekolah dasar mengkaji tentang yang pertama, tujuan pembelajaran PKN di SD, yang kedua, karakteristik pembelajaran PKN di SD, ketiga, pendekatan pembelajaran PKN di SD, yang keempat, strategi pembelajaran PKN di SD, dan yang kelima, model pembelajaran PKN di SD, terakhir, penilaian pembelajaran PKN di SD. Adapun capaian lulusan pada pengetahuan yaitu yang pertama, menguasai prinsip dan isu terkini dalam pendidikan kewarganegaraan secara umum. Yang kedua, menguasai metode berpikir faktual dan konsisten sesuai isu yang diangkat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mampu menemukan sumber-sumber masalah sosial pada masyarakat, sistem pemrosesan sekaligus tindakan solusi berdasarkan prinsip-prinsip konsep dasar PKN. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah sosial masyarakat dengan berpikir kritis dan menjunjung tinggi integritas. Yang ketiga, mampu berpikir dan bertindak sebagai pendidik dengan mencermati berbagai persoalan sosial pada peserta didik dan melakukan tindakan atau perlakuan yang diperlukan dengan tujuan mengefektifkan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki karakter, mengenali peluang, pengambilan resiko, dan kemampuan inovasi yang dimiliki seorang pendidik, dan memecahkan berbagai solusi pada proses belajar mengajar di bidang PKN. Yang terakhir, mengidentifikasi berbagai ide dalam membuat dan menyiasati penyediaan media pembelajaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Untuk ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 15%, keaktifan mahasiswa 10%. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah PJBL, presentasi, PBL, dan case study. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata pelajaran kuliah saya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, untuk hari ini semua hadir. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya
dilibatkan siswa yang lain atau tidak boleh dengan siswa yang lain ya, karena ini kita menyelesaikan, bentuknya menyelesaikan masalah anak yang bermasalah. Kita sebagai guru pendidikan kewarganegaraan atau kita sebagai wali kelas di sekolah dasar, ini sifatnya untuk kita yang menyelesaikan ini terhadap anak-anak yang bermasalah ya, jadi tidak ke semua siswa. Dan untuk pendekatan komitmen dalam pendidikan nilai dan moral mengarahkan dan menekankan kepada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir
diskusi dari kelompok